itu aja bisa. Diskusi negara ASEAN, negara tetangga kita Malaysia sombong. Saya heran juga ini mengaku negara tetangga, masa kan tetangga harus naik pesawat? Itu tetangga macam apa? Tetangga kan harusnya jalan kaki itu nyampe. Negara tetangga kok tetangga harus naik pesawat? Dia mengatakan di catatan sejarah mereka tahun 70-an 80-an pertengahan itu dia import, mereka itu Malaysia import tenaga pengajar guru dari Indonesia. Tahun 90 2000 kesini hanya pembantu asisten rumah tangga yang diimpor dari Indonesia. Mereka mengatakan kualitas manusia Indonesia turun. Saya sebagai orang Indonesia yang bangga Indonesia, saya bantah. Itu tidak benar. Kualitas orang Indonesia hebat dan lebih hebat. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang pembantu. Itu kan jelas turun. Oke. Nah, maksudnya saya waktu jawab itu sambil mikir. Benar juga mereka menganggap seperti itu. Tapi kan kita harus yakin bahwa kita melihat sesuatu dari sisi yang lain supaya optimis. Saya anggap selera mereka yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang pembantu, kok bangga. Kalau mereka butuh guru, kita juga siap impor. Memang ekonomi agak berat ya. Kalau dulu Bung Hatta pernah mengatakan koperasi adalah soko guru ekonomi. Sekarang kondisinya jauh. Sekarang ekonomi guru soko koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Ini memprihatinkan. Ini yang harus kita rubah. Makanya tadi kayak pola pikir kita yang harus kita rubah. Sekarang kenapa kalau kita pikir sumber daya alam kita banyak dikuasai oleh orang asing? Karena kita menganggap itu sudah tidak asing lagi. Paham ya? Sumber daya alam kita dikuasai asing dan kita menganggap itu tidak asing lagi. Jadi itu yang jadi masalah. Mulai sekarang kita anggap itu asing, supaya kita berpola pikir jauh berbeda. Gus Dur saja tahun 70-an pernah nyanyi, ya kan? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betapa suburnya Indonesia. Jadi kalau sampai sekarang masyarakat kita belum sejahtera, belum makmur, siapa yang salah? Gus Plus berani-beraninya nyanyi gitu. Walaupun saya juga banyak belajar dari Gus Plus ya. Gus Plus itu band yang luar biasa. Apa ya, punya destinasi, punya tujuan, punya semangat yang kuat. Tahun 2000-an sudah ada teknologi canggih, GPS ada. Ayu Ting masih dapat alamat palsu. Kemana, di mana. Padahal GPS sudah ada. Tahun 70-an belum ada GPS. Gus Plus dengan yakin mengatakan, di sana rumahku. Itu belum ada GPS loh. Dalam kabut biru, tertutup kabut, yakin Gus Plus di sana rumahku. Itu kalau nggak punya destinasi yang kuat, nggak mungkin. Semangat yang kuat. Cuma masalahnya, kalau lagunya diteruskan Gus Plus jadi saya ragu-ragu ini, orang Indonesia nggak tahu betul tentang Indonesia. Ke Jakarta aku kan ke Bali, ya kan? Ke Jakarta kok ke Bali? Berarti kan ke Denpasar ya. Kalau ke Jakarta ke DKI. Kadang-kadang ya memang semua punya kelebihan kekurangan ya kan. Tapi hebatnya Gus Plus itu, orang kalau mau masuk MURI terus menciptakan rekor, menciptakan sesuatu yang mati kadang-kadang. Orang kalau mau masuk MURI terus menciptakan rekor, menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Gus Plus itu band yang luar biasa. Dulu namanya Kus Bersaudara. Keluar Nomo, drummer, masuk MURI. Hebatnya Gus Plus. Hanya ganti drummer masuk MURI. Apa nggak hebat? Hanya ganti drummer terus Gus Plus sudah masuk MURI. Kan penggantinya Nomo namanya MURI. Masuk MURI, ganti Nomo. Tapi menurut saya dulu Kus Bersaudara, jadi Gus Plus ini agak gegabah sekali lagi ya. Kan harusnya periksa dokter mata atau optik lah. Kan belum tentu plus, siapa tahu minus atau silinder gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak kenapa Kus Bersaudara Nomo keluar jadi dari Gus? Ini ada keluarganya Gus Plus. Ini saya buka di sini. Nomo
dan saudara-saudaranya membentuk grup namanya Kus Bersaudara. Saat itu Nomo ingin mengganti nama Kus Bersaudara, saudara lainnya nggak setuju karena Nomo ingin mengganti grupnya ini menjadi Kus Nur Khotimah. Jadi satu, kita harus yakin sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya di mana-mana selangkah lebih maju berpikirnya dibanding bangsa lain. Kalau di pesawat, saya yakin semua pasti sudah tahu. Kalau di pesawat internasional, Anda tahu orang ada bule, ini asalnya dari mana tanpa berkomunikasi. Dilihat dari cara makan. Makan itu menunjukkan bangsa. Kalau di pesawat habis makan sendok garpu disilang, tutup gini, itu orang Amerika. American style, biasa. Kalau lurus, naruhnya lurus itu orang Eropa. Kalau miring kanan, Eropa Timur. Kalau miringnya kiri, Timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, dilihat sudah garpu hilang, dimasukin. Itu pasti orang Indonesia. Sini kas, pertahankan. Lu bener. Ini menunjukkan kita selangkah lebih maju mikirnya. Karena bangsa lain belum punya pikiran bahwa sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu. Saya punya koleksi. Orang membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu pelampung. Itu memindahkan saja ancaman hukuman 2 tahun atau 200 juta denda. Saya pernah coba. Itu melanggar hukum. Tapi kadang-kadang enggak ya kan. Kalau naik pesawat itu begitu duduk tulisannya jelas, memindahkan membawa pelampung itu dendanya 200 juta atau kurungan 2 tahun. Tapi anehnya kalau pesawat mau take off, pramugari memperagakan cara menggunakan pelampung, mengencangkan, meniup. Ini kan jebakan. Memindahkan saja dendanya 200 juta ini diperagakan cara memakai, ini kan jebakan. Iya kan? Makanya bagi Anda yang nggak punya asuransi, hati-hati. Karena saya pelajari, kalau Anda tidak punya asuransi, terjadi sesuatu di pesawat misalnya, sampai meninggal dunia itu santunan maksimal 100 juta. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu, pesawat mau jatuh, ada instruksi, Anda bingung, kalau saya pakai pelampung ini, dendanya 200 juta. Belum tentu saya hidup juga. Kalau saya mati, ya kan, mati, santunannya cuma 100 juta. Padahal mindahin ini kan denda 200 juta. Anda sudah mati, utang 100 juta. Kalau ini bercanda itu, jangan sampai terjadi lagi. Itu hanya cara berpikir. Makanya kita harus yakin. Anda silakan googling di Yahoo ya. Masa ini kayak bukan apa, masa gaptek. Googling di ya berarti Anda yakin di Yahoo sana. Kalau saya googling itu saya masuk yahoo.com, cari google.com, nah itu lebih cepat ngabisin kuota. 3 bulan yang lalu Anda baca browsing, silakan di Jember atau Banyuwangi ya, lupa saya, Jawa Timur. Anak lulusan SMP, anak petani, mendapat penghargaan dari Jerman, menemukan alat yang sangat luar biasa. Bahkan alat ini akan dipakai di film James Bond yang berikutnya. Anak lulusan SMP yang menemukan alat yang bisa menembus pandang dinding sampai tebal setengah meter, 50 cm. Alat itu diberi nama jendela. Di Sidoarjo sebulan yang lalu, anak lulusan SMP, anak petani, nelayan, menemukan terobosan yang sederhana tapi luar biasa. Transportasi masa depan tanpa BBM, becak tenaga surya. Sederhana kelihatannya. Becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, suruh duduk, becak tenaga surya. Jadi kalau kita mau bersaing ya, masalah hemat BBM, pemerintah tinggal mengeluarkan peraturan, bayi laki-laki yang lahir sekarang harus mengandung unsur nama surya. Insya Allah 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya bertujuan. Itu terobosan seperti itu yang penting. Saya dulu kan
lulus SMA kan pengen kuliah karena kondisi ekonomi akhirnya Udayana kan, saya nggak kuliah. Maksudnya orang tua saya bilang Udayana nggak usah kuliah, ada biaya. Tapi ada ikuti ITS menciptakan mobil listrik nasional, sedang mempersiapkan. Itu sekarang ya dicolokkan ke daya cari power gitu, 6-8 jam dia berjalan 100 kilo. Sekarang, tapi sekarang sedang dikembangkan. Jadi mungkin 15 tahun lagi mobil listrik kita sudah nggak perlu cari colokan power. Jadi kalau ada sedan belakangnya mobil box, nah itu power bank ya. Nggak perlu cari colokan. Kita semakin ke depan itu harus semakin seperti itu. Yakin kita bisa bersaing. Ya kan? Ada yang suka bola nggak ini? Banyak yang mengatakan mana prestasi bola Indonesia. Itu orang yang nggak ngerti. Saya orang yang optimis. Brasil jangan sombong, pernah 5 kali juara dunia. Betul? Jerman 4 kali, Italia 3 kali, Prancis baru 2 kali, Inggris baru sekali. Brasil pernah kalah lawan Jerman? Pernah. Kemarin Piala Dunia terakhir Brasil kalah lawan Jerman. Jerman pernah kalah lawan Italia. Italia juga pernah kalah lawan Prancis. Prancis pernah kalah lawan Inggris. Inggris pernah kalah lawan Brasil. Tapi yang pernah jadi juara dunia belum satu pun yang mengalahkan timnas Indonesia. Hebat mana kan? Belum pernah mereka mengalahkan timnas. Saya bisa sombong. Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Itu cara optimis dengan cara yang lain. Yang penting itu, yang penting kita punya modalnya. Anda sudah punya modal semua. Orang sehat itu seperti ini. Tertawa itu dikasih kesehatan. Yang orang yang tertawa itu sehat. Yang nggak sehat itu yang ditertawakan. Karena Profesor Jepang melakukan penelitian, tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori setara dengan tertawa hanya 1 jam. Itu Profesor Jepang. Sama. Iya, konyol kan? Jadi seperti itu, tertawa itu penting. Mungkin ada merokok ya? Ada. Jangan malu-malu, pertahankan itu. Tapi bagi yang tidak merokok, jangan coba-coba merokok ya. Merokok itu enggak bagus bagi yang tidak merokok. Tapi bagi yang merokok harus dipertahankan. Karena itu, saya ini mohon maaf, saya anti rokok. Saya anti rokok sejak kecil, makanya saya jadi perokok sekarang. Lu bener. Saya mikir, saya anti rokok. Kalau saya bakar pabrik rokok, saya masuk penjara, kriminal. Makanya dengan semangat anti rokok, rokok saya bakar satu persatu, biar habis di muka. Semangat anti rokok saya ini. Tapi yang sudah terlanjur perokok seperti saya, pesan sesama perokok dia, jangan pernah takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek. Orang merokok mati, takut mati. Nyalain. Kalau nggak ada korek bisa pinjam teman ya kan. Ini bagian wanita ya, perempuan ya. Kalau lihat laki-laki karakternya bisa dari cara membawa rokok. Perhatikan.